penerima TBS kebun kan begitu. Jadi tadi kita sudah lihat ada 2 tangki, yang satu kapasitasnya 2000 ton itu terisi 860, dan yang kecil kapasitas 500 ton terisi 296 ton, jadi masih kira-kira setengahnya lah. Nah, harapan kita tentu dengan tangki-tangki yang masih bisa menampung CPO ini, TBS tersebut akan diserap oleh PKS. Jadi intinya ada harapan nggak untuk kemajuan Sumatera Barat ini, karena pabrik tadi investor sudah tua, bagaimana gitu? Ya tentu kita harapkan dari swastanya juga berinvestasi lagi lah. Harga CPO kan sebenarnya di luar bagus. Kalau nanti semua normal pasti PKS-nya juga ada untungnya memperbaiki kapasitas pabriknya, karena ini kan masih 30 ton ya. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan. Jadi selama ini saya kan ada beberapa TBS dari plasma, kita harapkan tentu yang dari petani lain juga nanti kalau kapasitas yang sudah besar bisa ditampung. Tentu yang kita dorong dengan kemitraan ya antara PKS menerima jaminan pasokan, kemudian pekebun juga ada jaminan pembelian pasar, dan tentu mengikuti harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS di provinsi gitu ya. Oke ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Heru. Kadis ini di jorong apa Pak Kadis? Apa? Jorong apa ini? Masih Nagari Tiku ya? Bukan. Ini Nagari Manggopoh. Manggopoh ini? Oh, Ya. ini sudah Manggopoh ya? Iya. Ini jorongnya jorong Pasar Durian ini. Soalnya kita kan belum sampai simpang Manggopoh ya? Belum. Oh, tapi udah masuk Nagari Manggopoh ya? Ini jorongnya jorong Pasar Durian, Nagari Manggopoh. Ya, saya dengar tadi waktu rapat di Dinas Perkebunan Sumbar, ini yang dimaksud pabrik sampah kebun itu Pak ya? Iya. Tapi supply-nya cukup banyak Pak ya? Cukup banyak. Supply juga banyak. Ada pimpinan perusahaan Pak Pemprov. Berapa kemampuan kapasitas produksinya gitu? Kayaknya dibanding yang tadi lebih besar ini ya? Karena pabrik di Agam ini, konten Agam itu termasuk yang rendah. Tua, karena udah tua juga ya? Untuk keping tua juga kapasitasnya rendah. AMP juga ada pabriknya Pak? AMP ada. AMP besar juga. Pasokan TBS-nya. Bagi pekebun juga ada kepastian pembeliannya karena ada kerjasama itu. Dan ketika mereka sudah melakukan perjanjian kerjasama, tentu mengikuti harga penetapan, kan begitu Pak, karena yang diatur di rezim 01/2018 seperti itu. Memang ada masukan-masukan termasuk dari Pak Ketum, beliau janji hari ini akan mengirim draft karena tuntutannya adalah merevisi 01/2018. Kami sampaikan ke Pak Ketum, tolong itu disampaikan ke kami Pak, nanti kita bahas sama-sama dengan teman-teman yang lain
baik dari sisi pekebun, dari sisi PKS juga, karena kan namanya aturan pemerintah itu harus fair Pak, harus memfasilitasi semua pihak. Jadi nanti titik temunya di mana? Saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke masalah utamanya, sebenarnya ketika ekspor itu tidak dilarang, tidak pernah terjadi masalah yang kemudian mengungkit-ungkit 01 2018, karena ketika itu harganya di Sumatera Barat ini pun tertinggi ya, pernah mencapai 4.200 per kilo ya. 46 ya, 4.600. Nah, biasanya dulu itu kan kisarannya kalau yang non mitra itu, kalau kita sebut non mitra lah gitu ya, meskipun di dalam rezim 01 2018 itu tidak ada membedakan gitu ya. Yang Bapak bilang pasal 4 tadi tidak ada harga yang mitra non mitra begitu. Tetapi di sini saya mengamati di lapangan Pak, yang bermitra selama ini kemungkinan tidak ada bermasalah. Tetapi yang bersaudara, petani saudara kami di bawah sampai hari ini 1.200 Pak. Itu harga pabrik, belum harga dari pengumpul. Pada prinsipnya yang bermasalah ini pabrik tanpa kebun. Mungkin nanti salah satu kita ke lapangan, BSS itu tanpa kebun, nanti kita ke lapangan. Kalau kita tanya mungkin dia bermitra ada Pak, tapi bermitra dengan supplier, bukan dengan petani saudaranya. Untuk itu, Suppliernya ini siapa? nah ini yang harus kita dudukkan nanti Pak, bagaimana harga satu Sumatera Barat ini. Kita juga di situ Pak. Ya masyarakat sempat lah Pak. Nah, itu mungkin Pak. Ini yang jadi masalah dari petani ini. Di sana ada tiap hari perubahan harga Pak. Harga kaca namanya Pak. Ini tidak etis, dan di mana dasar harga kaca ini? Padahal di suatu sisi kita di provinsi sudah menetapkan harga satu harga per minggu. Sebetulnya harga ini yang ditetapkan di pabrik, dikasih ke supplier harganya, bukan harga kehendak dari pabrik itu sendiri Pak. Ini bagaimana kita mengatasi supaya supplier itu memakai harga yang kita tetapkan ini juga. Soalnya harga kaca itu tiap hari, dasarnya tidak tahu kita di mananya. Kalau harga dari PKS itu satu ya? Satu dari PKS ada setiap hari berubah-ubah. Dasarnya pun kita tidak tahu. Kalau dasarnya dari KPP lah contohnya, kita berapa persen dari KPP-nya? Itu harus jelas. Pabrik mereka yang kita tinjau hari ini merupakan salah satu anggota kami. Jadi kapasitas 45 ton per tahun. 30 Pak, 30 ton. Jadi sejak dibukanya keran ekspor 23 Mei, kebetulan minggu lalu untuk Sumatera Barat melalui pelabuhan Teluk Bayur sudah dikapalkan 2 kapal dengan tujuan India dan Pakistan sejumlah 26.600 ton. Jadi dengan demikian diharapkan ke depannya permasalahan terkait dengan harga TBS petani untuk di Sumatera Barat misalnya bisa diredam. Jadi diusahakan untuk ke depannya harga akan membaik kembali. Jadi harapan kita seperti itu Pak. Jadi intinya kita kerjasama dengan masyarakat kita saling yang baik, terutama harga biru. Kalau dengan terkait dengan harga petani yang lainnya itu pasti ada disparitas harga disebabkan oleh kemauan dari buyer kita di luar negeri untuk ekspor. Memang ada kriteria tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh petani Surabaya. Jadi kita harapkan ke depan harapan kami kepada Distri juga nanti bisa untuk lembaga petani itu lebih diperkuat, sehingga yang
melakukan pembelian TBM kepada petani itu bukan lain atau pinjam lah. Dasar sekarang itu dia penetapan harganya apa kan itu kan nggak jelas Pak. Tidak